jangan engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkan engkau dari suatu keadaan, suatu kondisi, memindahkan kita dari suatu keadaan pada kondisi dan keadaan yang lain. Karena kalau seandainya Allah menghendaki kita pada keadaan yang lain itu, maka pastilah Allah akan meletakkan kita, memposisikan kita pada keadaan yang lain tersebut, di luar daripada atau selain dari keadaan yang kita berada di dalamnya saat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawab salamnya beda dari biasanya. Masih semangat 17-an ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah. Bersyukur kita di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah pilih kita menjadi tamu-tamu di rumah Allah, yang insya Allah orang yang menjadi tamunya Allah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan begitu pula adanya dengan kita di siang hari ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan syariat ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, tanda kita mencintai beliau, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu kelak Allah satukan kita dengan Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Al-Hikam lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Siang hari ini melanjutkan kepada adab ketiga dari seorang al-arif, orang yang dikatakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka di antara adabnya, kata beliau al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Kata beliau, jangan engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkan engkau dari suatu keadaan, suatu kondisi, memindahkan kita dari suatu keadaan pada kondisi dan keadaan yang lain. Karena kalau seandainya Allah menghendaki kita pada keadaan yang lain itu, maka pastilah Allah akan meletakkan kita, memposisikan kita pada keadaan yang lain tersebut, di luar daripada atau selain dari keadaan yang kita berada di dalamnya saat ini. Maka ini adab yang luar biasa. Kemudian tentu tidak mudah didapatkan oleh kita kecuali dengan berusaha, dengan melakukan riyadhah, latihan dalam kehidupan kita ketika menyikapi keadaan ataupun ketetapan yang Allah tetapkan pada kita. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah ya rahimahullahu taala, kata beliau, min adabil arifi al-iktifa'u bi ilmillah. Di antara adabnya seorang yang ma'rifah, mengenal Allah, mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, dengan maha rahman, maha kasih sayangnya, tidak pernah menzalimi hambanya, maka dia harusnya cukup dengan mengetahui, meyakini akan ilmunya Allah yang luas, meliputi segala sesuatu. Maka ketika Allah memposisikan dia dalam keadaan
suatu keadaan ataupun suatu musibah, ujian, cobaan, masalah yang dihadapinya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa keadaan itulah keadaan yang terbaik bagi seorang ahli. Keadaan itulah keadaan yang terbaik bagi seorang hamba. Yang kemudian dengan keadaan itu dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia tidak berandai-andai untuk dikeluarkan dari keadaan, dari masalah, dari kondisi yang dia hadapi itu kepada keadaan yang lain. Karena dia tahu yang menempatkan dia pada keadaan itu adalah yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ilmunya terbatas. Kita tidak mengetahui apakah ketika dipindahkan pada keadaan, posisi ataupun masalah yang lain, ternyata itu lebih baik dan lebih mudah bisa atau mampu kita untuk mengatasinya. Maka inilah di antara adab orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal istighna'u bima amma siwahu. Kemudian tidak butuh kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aqamahu Allah taala fi halatin min al-ahwal fala yastahqiraha wa yatlubu al-khuruja minha. Maka ketika Allah meletakkan dia pada suatu keadaan kondisi yang mungkin keadaan dia kekurangan dari sisi harta, maka dia kemudian tidak meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari keadaan kondisi tersebut. Maka ini nanti akan berimbas pada untaian petikan nasihat yang berikutnya, yang itu berkaitan dengan doa. Kalau itu bagaimana Ustaz? Kita diminta untuk berdoa. Kita sedang sakit misalnya, kita disuruh untuk minta kesembuhan. Jadi apa hakikat doa itu? Nah, maka dibahas nanti di untaian beliau ataupun petikan nasihat berikutnya, yang mana di situ intinya adalah menyebut bahwa doa itu sebenarnya bukan tujuan kita, bukan target kita. Apa yang kita minta itu bukan tujuan. Tetapi doa itu satu di antaranya adalah kita mengamalkan perintahnya Allah. Doa di situ kita meminta kepada Allah karena bagian daripada ubudiyah, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi bagaimana daripada doa itu, apakah sesuai dengan yang kita minta? Tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoanya kita di situ bukan menginginkan persis seperti apa yang kita minta, tapi itu bagian dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagian daripada penghambaan diri kepada Allah, yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Artinya ketika kita berdoa, kita juga melakukan suatu ibadah yang artinya ketika beribadah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ulama mengatakan, jadi yang mana yang baik ini? Ketika kita misalnya dalam keadaan sakit, kita berdoa meminta diberi kesembuhan atau menerima saja dan menunggu. Kalau seandainya Allah menghendaki kita sembuh, kita sembuh. Kalau tidak, maka ya itulah berarti yang ditetapkan oleh Allah. Maka dua tanggapan yang disampaikan oleh para ulama kita. Pertama mengatakan, fastafti qalbak. Ini mintalah fatwa, mintalah pendapat dari hati nurani kita. Kira-kira mana yang lebih condong? Kita meminta kepada Allah atau tidak? Kalau lebih condong meminta, maka minta. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rahman, ya Syafi, berilah kesembuhan. Jika tidak, mana kita merasa tidak meminta itu lebih membuat kita tenang, ya sudah. Maka biarkan seperti itu. Kalau seandainya Allah menghendaki kita sembuh, yang terbaik adalah sembuh, maka Allah menyembuhkan. Kalau tidak, maka akan tetap berada dalam keadaan kondisi sakit. Nah, tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memang levelnya sudah level tingkat tinggi bahasa kita ya. Bagaimana kita awam, kebanyakan manusia ini, apa-apa masalah, ya Rabb, apa-apa ada keadaan, ya Allah, apa-apa ada keadaan kondisi, selalu datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ujung daripada yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah, wa hadza kulluhu idza kana al-halu alladhi huwa fihi muwafiqan lisyari'ah.
Jadi keadaan itu maknanya kita menerimanya itu ketika keadaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Adapun sesuatu itu kalau bertentangan dengan syariat, maknanya kita berada dalam keadaan kondisi yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam lingkungan atau bahasa kita lingkaran setan ya. Jadi ya di situ tak bisa kita berlepas dari dosa dan maksiat. Maka itu meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari jalan yang buruk tersebut. Adapun selain daripada keadaan kondisi yang bertentangan dengan syariat, seperti yang kita sebutkan tadi, ya dia dalam keadaan sakit, apakah dia minta sembuh. Dia kemudian dalam keadaan sudah menikah, melihat kondisi rumah tangganya yang dia merasa berat, masalah dan lain sebagainya, jangan pula berharap dia menganda-andaikan perceraian dengan kemudian keadaan-keadaan yang lain pula. Di sini banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah, wa idza kana faqiran la yatamanna al-ghina. Kalau dia dalam keadaan fakir, dia berandai-andai berharap menjadi kaya. Wa idza kana ghaniyan la yatamanna al-faqr. Begitu juga sebaliknya, kalau dia kaya tidak berandai-andai bagaimana kalau dia keadaan miskin. Wa idza kana sahihan la yatamanna al-marda. Kalau dia sehat tidak berharap sakit. Begitu juga sebaliknya. Wa idza kana azizan la yatamanna adzul. Kalau dia sedang dalam keadaan yang dimuliakan oleh orang, tidak berharap agar menjadi orang yang dihinakan. Begitupun sebaliknya. Maka inti daripada nasihat atau petikan hikmah yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Ajibah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala adalah bagaimana ketika kita berada pada keadaan dan kondisi apapun, berarti itulah keadaan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Kalau Allah menginginkan yang terbaik atau Allah menginginkan kita pada keadaan lain, pastilah Allah merubah keadaan kita yang sekarang kepada keadaan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah yang paling berkuasa atas kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tsabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.